Halo sahabat pokop, teman-teman bonsai Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Rudi Julianto dalam channel YouTube Pokop Art. Teman-teman, pagi ini kita kedatangan tamu. Pak. Halo, assalamualaikum Pak Yuli. Ya. Saya merasa terhormat. Iya, geng. Ini pohonnya Pak Agung PC ya Pak? Siap, dari Istana Bonsai Ya. Bali. Jadi ada 3 pohon teman-teman. Iya, siap. Ini nanti akan kita styling, akan kita benahi bagaimana pohon ini didatangkan langsung dari Bali ke Galeri Pokop Art di Surabaya. Ya, pada kesempatan kali ini saya mendapat pekerjaan yang cukup apa namanya ini, cukup menantang ini Pak ya. Iya, karena ini punya Bapak Agung PC, teman-teman mungkin sudah kenal Istana Bonsai Bali. Ya, jadi kita akan melakukan styling. Saya akan membuat kontennya khusus untuk pohon ini buat teman-teman semua. Bagaimana pohon yang seperti ini kita nanti akan styling ya, menjadi mungkin masih dalam kerangka bonsai ya, tapi nanti bisa terlihat rencana desainnya bagaimana ya Pak ya. Ya. Jadi apa namanya? Semoga bisa jadi menginspirasi buat teman-teman semua nanti. Amin. Apa yang kita lakukan pada pohon ini. Pokoknya udah tua ya Pak ya. Sudah tua, udah balance ini. Iya, sudah balance, cuma tinggal ini saja. Ini perlu dibesarkan ya. Siap, bisa betul. Ya nanti kita cari gimana mukanya ya Pak. Nah, nanti setelah saya melakukan pemilihan dibuka dulu, baru nanti kita lihat kondisi yang sebenarnya bagaimana. Baru nanti kita putuskan mana yang mau di-loss, mana yang mau dipertahankan. Tapi yang ini sebenarnya di-loss juga ya? Kayaknya yang ini perlu kurang besar ya Pak ya, masih belum balance dengan batangnya ini. Siap. Yang pertama mungkin kita dicari dulu mana mukanya dulu. Tapi untuk cabang sudah balance Pak ya? Cabang-cabang ya, yang atas kebanyakan. Iya. Untuk Pak Rudi Julianto. Iya. Betul. Ya Pak, ini nanti ditungguin Pak, langsung dibawa ke Bali? Iya, kalau sudah selesai mungkin ini tantangan Pak. Iya. Ya teman-teman, kita ikuti prosesnya.
Nah, ini sudah selesai teman-teman, saya melakukan pemilihan. Jadi ternyata pohon ini memang sudah pernah diproses sedemikian rupa hingga dia udah mempunyai tahapan perpecahan perantingan yang cukup lumayan ini ya. Jadi ini sudah ke anak ranting teman-teman, bahkan ada yang cucu ranting. Nanti kita akan arahkan. Yang pertama saya akan mencari bagaimana posisi depan dari pohon ini. Ya, jadi saya pikir kalau masalah penanamannya udah benar, tinggal angle-nya aja mau diambil dari sebelah sini, ya, atau dari sebelah sini, bahkan atau dari sebelah sini. Nah, ini nanti kita tentukan. Saya akan periksa dulu, nanti saya akan kembali setelah saya menentukan posisinya. Ya, pada akhirnya saya harus memilih ini sebagai depan dari pohon ini. Ya, dengan demikian saya bisa memperlihatkan gerak dasar secara keseluruhan, secara utuh, mulai dari pertumbuhan akar ini nanti kita buka, kemudian dia memutar kemudian naik ke atas sampai ke jalur ketemu dengan mahkota utama ini. Ya, jalurnya jelas dan ukurannya bisa terlihat dengan apa namanya, pengecilan yang enak, yang bagus. Pohon ini mempunyai dua kekuatan tumbuh yang besar. Yang satu adalah menuju ke arah mahkota ini, kemudian yang satu lagi menuju ke belakang. Ya, jadi yang menuju ke belakang ini tidak bisa kita tampilkan utuh, tetapi nanti dia tampilannya sebagai background di belakang. Background yang sangat kuat, yang sangat solid, yang sangat masif dia. Ya. Nah, kita masih menunggu satu pertumbuhan teman-teman, yaitu pada cabang yang ini. Ini akan saya besarkan sampai benar-benar balance, sampai benar-benar kurang lebih seukuran ini ya, seukuran ini. Jadi hampir 2 kalinya ini akan kita gedein lagi. Apabila nanti dia udah balance, saya akan buat kumpulan tajuk yang mungkin tidak terlalu panjang ya, maksimal paling segini. Jadi di sini nanti ada kumpulan tajuk lagi. Ya, seperti halnya ini. Ya, dari kekuatan tumbuh yang ini mecah menjadi 2, yang satu naik menjadi semi mahkota beserta pengikut-pengikutnya, kemudian yang satu lagi turun dia. Nah, turun di sini akan kita bangun semi mahkota lagi. Ya, ini letaknya nanti di belakang sebagai background. Maksud saya menerangkan nanti kondisi yang ini perencanaannya sama dengan yang seperti ini. Jadi ada sebuah cabang atau ranting yang turun, kemudian kita bangun lagi semi mahkota di bawah sini. Tapi maksimal hanya sekian. Oke, sekarang saya lakukan pengawatan untuk diarahkan. Nanti setelah pengawatan selesai kita kembali lagi, saya review lagi bagaimana pohon ini sudah terlihat kerangka dasarnya. Ini bahkan kerangkanya udah bisa sampai ke kerangka tajuk. Jadi nanti pembentukan tajuk-tajuk kelompok-kelompoknya udah terlihat kerangkanya. Kita ikuti prosesnya teman-teman. Ini udah selesai teman-teman, kita melakukan tadi pemilihan dan langsung untuk dikawat. Sekarang saya akan melakukan pengarahan. Kalau kemarin saya melakukan pengarahan terhadap pohon sancang yang kurang lebih tahapannya sama dengan ini. Nah, ini juga ada yang bagus sekali untuk saya sharingkan, yaitu pembuatan kerangka mahkota. Bahkan ini udah banyak tajuknya. Maka ini nanti akan terbentuk kerangka mahkota yang sudah komplit sampai ke anak ranting. Kemudian nanti bagaimana saya merencanakan masing-masing kekuatan tumbuh ini kita ulas bersama. Saya mulai dari mahkota. Jadi mahkota bisa dilihat ya teman-teman ya. Saya memilih leher pada bagian ini. Nah, ini perbatasan ini adalah leher. Ya. Otomatis arah tumbuh mengarah ke sebelah kanan. Karena apa? Karena memang dominasi cabang ada di sebelah kanan. Bahkan di sini ada
kerusakan batang yang ditampilkan lewat ini apa ini, melintir ya atau melingkar ini, karena di sini pernah terjadi hambatan alam sehingga pohon bisa terjadi kondisi seperti ini, dan kemudian arah tumbuhnya mengarah ke dominasi arah tumbuhnya mengarah ke sebelah kanan. Nah, leher sudah kita tentukan. Kemudian seperti kemarin, apa-apa yang berada di atas leher ini akan menjadi kerangka mahkota. Jadi mahkota dari pohon ini akan lebar sekali. Bisa dilihat ya dari ujung sini sampai ke ujung yang sebelah sini. Ya, karena dominasi kita sudah menentukan ke arah kanan, maka nanti yang sebelah sini akan saya upayakan bagaimana supaya dia terkesan tumpul. Jadi yang di sini tumpul, yang di sini akan runcing. Seperti biasa kita sebar dulu ranting-rantingnya. Jadi ranting-rantingnya ini ranting ya, bisa dilihat ya. Ini ranting, ya ini ranting, ini ranting. Nah, ini kita sebar dulu. Tapi kebetulan ini memang sudah pernah diarahkan, diarahkan jadi penyebaran mahkotanya, penyebaran ranting mahkotanya sudah cukup bagus, sudah menyebar. Bahkan ini ada yang di belakang ini. Nanti untuk tambahannya bagus sekali. Nah, ini untuk mengisi. Ranting sudah disebar seperti ini. Nah, setelah ranting tersebar, saya akan menyusun anak rantingnya sekarang. Ini akan direncanakan menjadi ujung dari mahkota tersebut, sesuai dengan arah tumbuh yang sudah ditentukan. Ujungnya akan berupa satu gumpalan satu tajuk tersendiri. Ya, cukup komplit untuk disebar menjadi sebuah kerangka mahkota yang sudah cukup lumayan ini. Anak rantingnya udah banyak. Jadi ini bisa dilihat kondisinya sudah bisa padat, sudah bisa memenuhi hampir memenuhi ruang kosong ya. Nah, di sini ada ruang kosong yang nantinya kita buat menjadi sebagai spasi atau jeda antara kumpulan tajuk yang berasal dari anak ranting yang ini dengan kumpulan tajuk yang berasal dari anak ranting yang lain. Nah, sebaiknya memang dibuat jeda, dibuat spasi supaya nanti kelihatan ada seperti gumpalan awan ya. Oke, ini udah selesai teman-teman ya. Mari kita lihat bersama bagaimana sebuah perantingan santigi terbentuk sesuai dengan karakter dari memang pohon santigi. Nah, di sini kekuatan tumbuh yang minim pun kita bisa menciptakan sebuah presentasi pola tumbuh dari pohon tropis, yaitu dengan memperbanyak semi mahkota.
yaitu dengan tetap memanfaatkan kekuatan tumbuh. Di sini kita bisa lihat saya membuat pakan mahkota yang besar sekali di belakang, ya karena memang letak dari cabang ini maunya ke belakang, ya. Jadi tidak masalah, dia akan menjadi penampilan background yang masif, menjadi penampilan background yang kuat, ya. Tinggal kekuatan background ini harus diimbangi dengan foreground. Jadi di sini memang saya rencanakan menjadi cabang yang akan besar sekali, kemudian akan dibentuk menjadi sekelompok kumpulan kekuatan tumbuh lagi dengan pemimpinnya sendiri. Mungkin akan memakan waktu 2-3 tahun ke depan, ya, sampai kurang lebih besaran cabang ini akan membesar kurang lebih 2 kali lipat. Oke teman-teman, jadi lewat konten kali ini saya sudah sharingkan bagaimana membentuk sekali lagi kumpulan mahkota. Tidak sulit, yang selama ini memang banyak sekali pertanyaan masuk ke saya yang menanyakan bagaimana cara membuat sekelompok mahkota. Pada dasarnya mahkota ditentukan dulu letaknya, kemudian setelah letaknya diketemukan, kita menentukan arah tumbuh dari keseluruhan pohonnya. Kemudian setelah arah tumbuh ditentukan, kita menentukan leher daripada mahkota tersebut. Leher adalah ujung pertemuan sebelum mahkota dengan gerak batang yang paling akhir. Jadi sebelum gerak batang ini mencapai gerakan yang terakhir di ujung sebelum ketemu mahkota, inilah leher, yang biasa saya sebut leher. Oke teman-teman, saya pikir ini cukup ya. Semoga saya tetap terus dapat mengupdate pohon ini, sehingga nanti apa yang saya lakukan sekarang bisa terlihat 2-3 bulan ke depan. Nah, ini saya putar dulu supaya kita tahu bersama. Sebenarnya saya mempunyai satu opsi lagi, yaitu akan menggunakan bagian sini sebagai tampak depannya. Ya, tetapi karena beberapa pertimbangan, yang utama adalah pada bagian belakang saya tidak mempunyai background yang kuat. Ya, ini opsi lebih baik saya simpan dulu untuk bisa bagaimana nanti ke depan kita lakukan perubahan atau tidak nanti ke depan menunggu pertumbuhan. Karena tanpa background, opsi yang sebelah sini tidak mungkin saya tampilkan. Saya tetap memilih opsi yang pertama tadi dengan background yang kuat sekali. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan dimensi. Ya, karena backgroundnya memang sekarang terlihat backgroundnya agak terlalu berat, tetapi nanti kalau foreground ini sudah jadi akan berbeda penampilannya. Oke, terima kasih telah menyimak. Semoga ini bermanfaat. Ikuti terus channel YouTube Bokop Art untuk segala info, teknik, dan sharing saya membuat bonsai. Tetap semangat, mari kita berkarya, karya bonsai Indonesia, bonsai tropis, konsepnya Bokop.